Tapi kerap kali berkah itu nampak setelah kewafatan mereka. Begitu mereka wafat, berkah itu datang. Kita dapat ilmu. Gairah untuk ibadah setelah guru itu meninggal. Jadi waktu guru itu ada, dia ada biasa-biasa aja. Semain orang kadang terlambat. Ketika gurunya meninggal, luar biasa ketaatannya. Itu berkah berkawan dengan orang-orang yang salih, berkawan dengan orang yang lebih jauh dari kita fil ilmi wat ta'ah wal ma'rifah. Itu keuntungan. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil julusi ma'al 'arifin wal firari minal jahilin al ghafilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardiyyin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullahi rabbil alamin. Amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin. Al-hikmatur rabi'ah wal arba'un min al-hikam al-'ata'iyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Maka pada hikmah yang ke-44 dari Al-Hikam Al-'Ata'iyah telah berkata Al-Imam Al-'Arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Kata beliau, rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka sohbatu ila man huwa aswa'u halan minka. Kerap kali adalah engkau orang yang jahat, maka memperlihatkan kepada engkau
akan kebaikan dari diri engkau oleh sebab bersahabatnya engkau kepada orang yang lebih jahat keadaannya daripada engkau. Itulah hadirin dan hadirat sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-44 ini. Jadi maksudnya adalah kita ini sebenarnya orang jahat, tapi karena kita bersahabat dengan orang yang lebih jahat dari kita, lalu kita menganggap diri kita masih baik karena kawan kita itu lebih jahat dari kita. Jadi kita ini sesungguhnya orang jahat, tapi karena kita ini berkawan dengan orang yang lebih jahat dari kita, kita pandanglah diri kita ini orang yang baik. Jadi hikmah yang ke-44 ini masih ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya, dan hikmah ini menyempurnakan bagi hikmah yang ke-43 yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang kata beliau, la tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka ala Allahi maqalu. Janganlah kamu bersahabat, janganlah kamu berteman dengan kawan yang tidak membangkitkan akan dikau oleh keadaan orang itu, dan tidak menunjukkan kepada engkau atas Allah oleh perkataan. Jadi sebagaimana kita ketahui dan sudah dijelaskan bahwa untuk mencapai keridhaan Allah, untuk kita menjadi hamba Allah yang diridhai, abdan mardiyah, itu akan menempuh perjalanan yang sangat panjang, penuh liku-liku dengan kerikil-kerikil tajamnya, bahkan sangat banyak rintangannya. Oleh karena perjalanan itu panjang dan rintangannya banyak, kita memerlukan kawan, hadirin sekalian. Kita perlu suhbah, persahabatan, dan kita perlu kawan, dan kita harus pandai memilih kawan yang boleh mempercepat jalan menuju Allah tersebut. Jangan pula kita berkawan justru menghambat, menghalangi kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memerlukan kawan untuk menolong kita, baik kawan itu kawan sejawat atau kawan itu merupakan guru pembimbing kita. Idza sahibta man huwa asra'u halan minka ka'ilmika annahu sirra 'ala al-ma'siyah allati barita minha aw annahu mutasahilun bid-din absaratka tilka al-ihsan minka lima tara ma yasduru minka min al-ihsan wa minhu min at-taqsir wa nuqsan fata'taqidu al-maziyyata 'ala nafsik wa at-taqsira min fataqna wa tarda bi nafsik. Apabila engkau berkawan dengan orang yang keadaan lebih buruk dari engkau, seperti engkau tahu kawan itu mengekali maksiat, padahal engkau sudah boleh lepas dari maksiat itu, allati barita minha. Atau engkau tahu kawan itu orang yang meremehkan agama, mutasahilun bid-din. Apa maksud mutasahilun bid-din? Meremehkan agama, tidak peduli hal haram, dibantai ya kawan tadi. Memperlihatkan kepada engkau oleh yang demikian itu persahabatan tadi akan kebaikan daripada engkau. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang yang meremehkan agama, yang mengekali maksiat, sebenarnya kita sudah boleh melepaskan diri kita maksiat. Kita pandang diri kita baik, karena kawan kita lebih jahat dari kita. Maksudnya, bila berkawan dengan orang seperti itu, kita melihat diri kita lebih baik. Akibatnya, maka orang atau maka engkau mengiktikadkan fata'taqidul maziyyata 'ala nafsik,
karena kita berkawan dengan orang yang lebih jahat dari kita, maka engkau mengikatkan kelebihan atas diri engkau dan kekurangan dari teman engkau itu. Karena kawan kita lebih jahat dari kita, lebih nakal dari kita nakal juga. Tapi kita pandang diri kita lebih baik, maka yang kita pandang itu istimewa lah kita. Karena kita melihat kelebihan diri kita. Kalau kita banding-bandingkan dengan sahabat kita tadi, maka engkau hadirin sekalian merasa puas, fataqna wa tarda ala nafsi. Engkau akan merasa puas dengan hal bihawali wa tarda binafsi, dan engkau ridha kepada dirimu. Nah, jadi kalau sudah begini bahaya. Akhirnya kita tidak mau lagi menambah atau meningkatkan kualitas diri kita, karena kita selalu memandang orang selalu buruk. Bikhilafi ma idza sahibta man huwa ahsanu halan minka fi ilmihi wa ta'atihi wa ma'rifatihi, fa innaka la tara min nafsika illa at-taqsir wa nuqsana, wa fi dhalika khairun katsir wa ghanimatun 'azimah lak. Lain halnya bila engkau berkawan dengan orang yang lebih baik dari engkau, fi ilmihi, pada ilmunya, wa ta'atihi, pada taatnya, wa ma'rifatihi, dan pada ma'rifatnya, maka engkau tidak melihat diri engkau melainkan kekurangan saja. Engkau akan merasa jahil. Kalau berkawan, bersahabat dengan orang yang lebih buruk dari kita, contohnya lah kita tukang ngumbang, kita kawan kita lebih parah lagi, tidak merasa diri kita itu tukang ngumbang. Alhamdulillah. Misalnya timbul pertanyaan, macam mana Tuhan kalau di sebuah kampung itu semuanya tukang ngumbang? Oh, payah itu. Macam mana nak meletakkan diri kita? Ya. Yang sikit bosa-bosakan, ada ditambah-tambah. Jadi kita hadis sekalian perlu bersahabat dengan sahabat yang lebih baik dari diri kita, fi ilmihi wa ta'atihi wa ma'rifatihi, baik pada ilmunya, pada taatnya, dan pada ma'rifatnya. Wa'lam, kata beliau, anna suhbata man huwa dunaka fil ilmi wa ta'ati wal ma'rifati darun mahdud. Ketahuilah bahwa bersahabat dengan orang yang di bawah engkau, man huwa dunak, bersahabat dengan orang di bawah engkau, ilmunya, taatnya, ma'rifatnya, itu adalah darun mahdud, mudarat yang nyata. Itu suatu mudarat yang nyata. Kenapa demikian? Li'annaha tu'ti 'anka uyubak wa tubayyinu laka kamalak wa taqna bi ahwalik wa tarda 'an nafsik. Kenapa demikian? Karena berkawan dengan orang yang seperti itu menutup aib engkau, dan yang nampak kesempurnaan engkau, akhirnya engkau merasa puas dan ridha terhadap diri sendiri. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah kalau kita bersahabat, berkawan dengan orang yang lebih jahat dari kita, tidak nampak aib kita. Tak nampak. Yang nampak kesalahan at-taqsir wa nuqsan dari sahabat kita itu, kekurangan dari sahabat kita itu. Karena dia selalu buat salah. Kita pikir kita yang benar, kita pikir kita yang elok, kita tak elok. Itulah muqaddimah tadi, sesungguhnya kita orang yang jahat. Kenapa? Karena sebab kita bersahabat dengan orang yang lebih jahat dari kita. Oleh demikian, kalau bersahabat dengan orang yang demikian, tidak adalah untungnya, tak ada untungnya.
Tak ada untungnya. Contohnya bertukar pikiran dengannya. Inilah, ya kan? Bertukar pikiran dengan orang yang di bawah kita ilmunya, taatnya. Cuman ya supaya kita ini rajin sembahyang. Bertukar pikiran dengan orang yang tak pernah sembahyang. Kita sekali muncul nosah dia, tahun sekali apa? Bertukar pikiran, macam mana? Aku malih, seminggu sekali tu, Jumat aja. Sampai bertukar pikiran tu, setahun sekali. Udahlah tu katanya. Itulah jawaban, udahlah tu. Jadi setahun sekali akhirnya. Jadi kita pandang diri dia, diri kawan kita tu buruk aja. Tak ada istimewanya. Fata'taqidul maziyata 'ala nafsi. Engkau akan mengaktifkan kelebihan dirimu. Setiap hari begitu. Kalau demikian, kita tidak akan mau meningkatkan kualitas diri kita. Bertukar pikiran, pendapat dengannya, berunding masalah dengan dia, tukar pikiran. Kita kita sudah S1, tukar pikiran dengan SD. Begitulah bagaimana. Ini sebenarnya hadirin sekalian menambah masalah. Ya, menambah masalah berkawan dengan orang yang seperti itu dan merugikan. Aib kita jadi tak nampak. Tak nampak aib kita. Karena kawan kita buruk pada diri kita sehingga aib kita tertutupi. Kama qala fil hikmatil khamisah wa salasin, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'an nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqwatin wa 'iffatin 'adam ar-ridha minka 'anha. Seperti yang dikatakan pada hikmah yang ke-35. Jauh sudah. Dan itu sudah kita sampaikan bahwa sumber tiap-tiap maksiat itu, sumber kelalaian dan keinginan jahat adalah ridha daripada diri seorang hamba Allah itu. Dan sumber tiap-tiap ta'atin wa yaqzatin, jaga, wa iffatin, serta iffah, ketiadaan ridha engkau daripada diri. Maksudnya merasa diri sudah elok. Ini bahaya. Merasa diri sudah elok. Ini paling bahaya. Merasa diri yang paling hebat, yang paling elok, yang paling alim, yang paling semuanya, ini dicela oleh agama. Ya, dalam bahasa Arabnya al-ujub terhadap diri sendiri. Ka'ijabur rajuli bi nafsihi unwan dha'fi aqlihi. Takjubnya seorang hamba itu pada diri itu menunjukkan lemahnya dia. Bukan pandai, lemah dia betulnya. Aku hebat, bukan dia hebat, dia tak hebat betulnya. Maka hadirin dan hadirat sekalian, mencari sahabat itu yang baik itu adalah lebih baik dari ilmunya, taatnya, ma'rifatnya dan lain-lain. Itulah maksud la tashab man la yaziduka ilman wa ta'atan wa ma'rifatan li'annaha tadi'a li'umrika allati hiya ra'su malik. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak menambah ilmu. Jangan. Taat dan ma'rifat. Karena itu akan menyia-nyiakan umur engkau, dan umur itu merupakan modal engkau. Perjalanan ini panjang, tuan-tuan sekalian. Panjang. Untuk mencapai abdal mardiyah ini panjang. Dia perlu suhbah pada hikmah yang ke-43 dan ke-44 ini kita perlu berkawan dengan orang yang percepat perjalanan itu. Macam mana dia? Yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih tinggi taatnya, yang lebih tinggi ma'rifatnya. Oh, copeklah sampai. Tengoklah kiri kanan, kiri kalau ada, pegang dia. Kalau ada. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk kita ketahui dan maklum bahwa
pengertian sahabat di sini lebih khusus. Lebih khusus. Jangan kita salah faham. Lebih khusus bukan sahabat dalam kerjasama, bukan itu maksudnya. Ini bersahabat dalam kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih khusus sifatnya, bukan kerjasama. Ya seperti tukar barang, ya itu kan perlu persahabatan. Bukan ini dia. Ini boleh saja. Ya, ini boleh tak apa-apa. Kawanlah sama orang wadah dari itu. Kalau salah. Kalau dalam hal bisnis, dalam hal berlangganan, ini tidak termasuk bersahabat yang kita jelaskan tadi. Ini kerjasama, tak ada masalah. Kalau bersahabat, ini berniaga dengan apa? Dengan orang seperti apa, tuan-tuan dan hadirin sekalian, yang ketaatannya lebih ini nanti lain pula cerita. Ini sahabat yang dimaksudkan adalah sahabat dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Ya, di luar dari hal tentang kerjasama itu boleh saja. Qala Syekh Abdul Hasan Asyadzili rahimahullah, "Awsani habibi faqala." Maka telah berkata Syekh Al-Hasan Asyadzili, pendiri tarekat Asyadziliyah. Beliau berkata begini, hadirin sekalian, "Awsani habibi," telah berwasiat kekasihku Rasulullah mimpi dia. Sonang berjumpa Rasulullah ya. Kita beribu-ibu kali kita tak datang. Ini kata beliau, "Awsani habibi faqala," telah berwasiat kepadaku kekasihku Rasulullah. Faqala, berkata, "La tanqul qadamaika illa haitsu tarju thawab Allah, wa la tajlis illa haitsu ta'manu ghaliban 'an ma'siyatillah, wa la tastafi linafsika illa man tazdadu bihi yaqinan wa qalilun mahu." Ini dia. Awsani habibi, kata beliau, jangan engkau pindahkan kedua kaki engkau, maksudnya jangan berjalan, kecuali sekira-kira engkau dapat pahala. Kalau tidak dapat pahala, duduk aja. Begitu dia. Waktu itu al-waktu sayfun, illam taqta'u qata'at. Begitu kata pujangga. Waktu itu dia pedang, kalau tidak kau potong-potongnya. Jadi kalau kita mau berjalan, perhatikan elok-elok, adakah perjalanan itu membawa manfaat. Kalau tak ada, usah lagi. Kalau ajak kawan, contohnya kok menteruk contohnya. Ini perjalanan itu elok tidak? Biasanya ada yang terus ujung-ujung dia. Kalau ujung tak ada yang ganggu. Tapi alhamdulillah sekarang ini silang ini bukan tak boleh. Tapi siang malam tak berhenti. Dia habis isya sampai subuh kojak sambung lagi. Tengok dia. Itulah pernah saya sebutkan, saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Kita hal-hal baik ini hendak copet saja. Hendak copet. Tapi hal-hal yang kurang manfaat hendak lama. Kita ubah dia. Kita semua yang hadir di sini kita ubah. Yang baik-baik kita lamakan. Salat itu Rasulullah SAW kalau beribadah, subhanallah, itu dikatakan sampai Kobe, bahasa Mesir itu Kobe. Itu kalau Rasulullah tahajud itu kebas kesamutan. Kesamutan. Saking lamanya beribadah munajat kepada Allah, padahal Rasulullah seorang yang sudah dijamin surga, kekasih Allah, kekasih Habibullah. Kalau sudah kekasih, apa yang diminta dikasih Allah. Tapi kalau tak beribadah,
munajat di malam hari sampai kebas semutan kaki Rasulullah. Itu kadang semutan juga. Semutan terus juga. Ke situ juga lainnya. Kadang terjatuh dia pindah topek itu. Saudara pokoknya tak terasa lagi itu. Karena lama jongkok. Itu malu. Ya, pindah tuh uang malunya jatuh, ini malu. La tanqul qadamaika illa haitsu tarju thawab Allah. Jangan engkau pindahkan atau jangan engkau berjalan kecuali sekira-kira engkau dapat pahala. Jadi kalau tidak dapat pahala lebih baik duduk. Begitu dia. Begitu itu manajemen sebetulnya itu. Kenapa? Berjalan itu memerlukan kekuatan. Kan berjalan itu dia membuang energi, memerlukan kekuatan, dan membuang kekuatan tidak dapat pahala, itu sama saja namanya kerugian. Berjalan kita ada manfaatnya. Yang pernah saya contohkan Ciputra itu luar biasa, miskin. Banyak sejarah para miskin, awal miskin, luar biasa miskinnya. Ciputra itu kojonya mengambil sampah-sampah dengan ketanginnya itu. Sebelum subuh dah bangkit dah, orang Islam belum bangkit dah bangkit dah. Ambil sampah itu, dijualnya sedikit-sedikit, akhirnya punya banyak hotel di Marata Tompe. Ciputra. Maka pasang niat elok-elok kalau ingin berjalan supaya dapat pahala. Kan begitu. Berjalan tidak ingin pahala. Wala tajlis illa haitsu ta'manu ghaliban an ma'siyatillah, dan jangan kamu duduk kecuali sekira-kira aman dari tempat maksiat. Jadi maksudnya dalam perjalanan kita nak singgah. Jadi kalau singgah itu tidak aman dari maksiat, teruskan perjalanan. Terkadang ada hamba Allah memang itu tujuannya. Oh, itulah anatullah. Kalau kita di tengah perjalanan nak singgah, tahu kita tempat itu tak elok, teruskan perjalanan. Karena kita takut, khawatir kita tak tahan. Kita tidak tahan menahan diri kita. Bahkan terkadang pakaian yang kita pakai itulah yang membela kita. Itu dia. Jadi kalau kita nak aman, berjubah kita kota. Malu lagi kan. Orang semua pakai jeans, kita pun berjubah. Tapi pakai jubah itu malu, kita akan memandang ke kiri kanan. Kenapa? Karena ada pakaian. Coba pakai baju kaos, celana jeans. Allah alam. Wala tastafi li nafsika illa man tazdad bihi yaqinan wa qalilun mahum, dan jangan engkau pilih untuk diri engkau kecuali orang yang menambah keyakinan engkau kepada Allah. Oh, ini kawanku ni, kawan. Dulu pernah juga kita, dululah. Saya ni dulu, maaflah saya sebut saya, lalai. Obang tenang, datanglah kawan saya dari Madinah, kawan dari Madinah. Obang dia bergegas ke masjid. Wah, ikut juga kita. Ikut kita. 1 minggu tu, alhamdulillah. Makanya selama hidup dah 40 kita ni, berdasarkan umur kita, hidup yang paling indah itu masuk. Tuan kajilah elok-elok. Hidup yang paling indah itu, dia masuk. Ya, wuduknya kokal, mandinya ada peraturannya, makannya tidak bernyawa, perbuatan zikir dalam kelambu, masuk ke dia sembahyang berjamaah, naik tujuh khatam, turun, begitu. Itu hidup yang paling indah. Contohnya sudah ada hidup 40 tahun, masuk 10 hari, mungkin 10 hari itu yang paling indah hidupnya. Yang belum masuk, segeralah. Masuk sulu. Ya. Nasah datanglah. Janganlah
Jogalah ada pula orang kita di Selangor tak tahu jalan Konosa. Nak Konosa sosek. Berkata sebagian ulama, berkah duduk, kata sebagian ulama, berkah duduk bersama orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk bersama aulia ini banyak berkah. Makanya orang dulu tuh gama duduk bersama mereka. Berlebih nasinya bau. Ya. Minumnya bertumpahan. Akhirnya tak ada minum. Pasti berkah walaupun nanti atau sesudah masa yang lama ba'dahi. Dan kerap kali hadirin sekalian, berkah yang kita dapat itu sesudah wafatnya mereka. Yang cicok ini banyak saya dengar langsung dari uang. Berkhadam dia 15-20 tahun, dia tidak nampak kelebihan-kelebihan pada dirinya. Dan kalau kita baca karamatul aulia, keramat para wali-wali Allah, karamatul aulia ilahi, keramat para wali Allah, di antaranya adalah yang keramat itu membantu khadam para wali. Waktu wali itu ada, dia tak ada apa-apa. Ya, mungkin terbonam cahaya. Setelah kerap kali kelebihan maziyah itu muncul setelah kewafatan ulama itu. Muncullah. Dan itu banyak contohnya. Jangan pula kita mendengar cerita itu, kita pergi berkhadam mendapatkan rupiah itu tak dapat dia. Tak dapat dia. Dan ada itu cerita, dan tidaklah saya berani menceritakannya karena adab kita kepada Syekh Abdul Rahman Al-Syabandi ketika datang Syekh Zainuddin datang kemari. Itu ada cerita khusus. Saya renung ya, cerita menantu dengan mertua itu. Dua-duanya wali bosa. Kan begitu, dua-duanya wali bosa. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jadi kerap kali berkah itu diterima ba'da wafatihim, setelah kewafatan mereka. Kita merasa lama berkawan dengan orang-orang besar. Contohnya nih, lama kita berkawan sama alim-alim ini, tapi tak ada perubahan. Tak ada perubahan, taatnya tidak bertambah dan lain-lain, biasa saja. Dia berkhadam sama Tuhan tu, tapi tak ada perubahan yang signifikan kata orang sekarang lah. Signifikan apa boleh. Tapi kerap kali berkah itu nampak setelah kewafatan mereka. Begitu mereka wafat, berkah itu datang. Kita dapat ilmu, gairah untuk ibadah setelah guru itu meninggal. Jadi waktu guru itu ada, dia ada biasa-biasa aja. Semayang 2 rakaat. Kadang terlambat. Ketika gurunya meninggal, luar biasa ketaatannya. Itu berkah berkawan dengan orang-orang yang salih, berkawan dengan orang yang lebih jauh dari kita fil ilmi wat ta'ah wal ma'rifah. Itu keuntungan. Berkawan dengan orang yang cintai Allah itu begitu hadirin sekalian. Jadi hadirin tuan-tuan puan-puan, orang yang dicintai Allah ini, maka seluruh badannya dicintai Allah. Rambutnya dicintai Allah, keringatnya dicintai Allah, bekas tempat duduknya pun dan pakaiannya dicintai Allah. Begitu dia. Sampai ke tahap si hamba waktu dia anak mati berwasiat dia, sobekkan pakaian guru itu, letakkan di kerenda biar ku bawa ke dalam kuburku. Sampai begitu. Kenapa? Kenapa Allah cinta ke semua badan orang-orang yang cintai Allah.
Demikian juga sebaliknya, orang yang dimurkai Allah itu, maka seluruh badan dan bekasnya dimurkai Allah. Ya. Jadi penerangan ini, penjelasan ini, kita boleh ambil kesimpulan bahwa kita carilah kawan yang lebih elok fil ilmi wat ta'ah wal ma'rifah, baik pada ilmu, pada taat dan pada ma'rifat. Ini cerita kita, ini cerita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, kalau begitu, kalau kita dekat dengan orang yang dicintai Allah, pasti ada berkahnya. Kadang-kadang berkah itu dirasakan ba'dahi, masa yang panjang, dan kerap kali seperti yang sudah disebutkan tadi, setelah kewafatan mereka. Namun ada satu soalan, pertanyaan. Kita berkawan dengan mereka, mungkin kita sudah berkawan, pernah berkawan dengan mereka, atau kita pernah membaca bahwa hamba itu lama berkhadam dengan tuan itu, seorang wali itu, tapi tidak dapat berkah. Kenapa pula? Bertahun-tahun dia berkhadam, membantu si tuan syekh itu, tapi tidak dapat berkahnya. Kenapa? Yang pertama, liqillati ta'zibi, tidak menghormati. Tak dihormati dah. 20 tahun tak dihormatinya. Besok gurunya itu jangan lupa, besok nanti ambil aku air. Kan begitu kan dulu tu pakai timbok, ember, masuk dalam drum. Telah ambil aja. Tak mau nak telah ambil aja. Jangan sangka itu dia ada kesalahan dong. Si tuan syekh tadi dia tenang aja. Beradab atau tidak beradab si murid, tak ada masalah pada dia, tapi masalah pada murid itu. Maka semua mesti tahu adab-adab itu. Oleh karena itu, waktu hal itu dibaca adab 2 kali. 2 kali. Waktu dibaca adab kan dia nak terang dulu. Tak ada keluar adalah itu aja orangnya. Yang pertama, liqillati ta'zimihi. Yang kedua, wa dha'fi husni dhanni bihi, dan sedikit baik sangka dengan mereka. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jangan sekali-kali kita buruk sangka kepada wali-wali Allah, kepada guru-guru kita, dan kepada hamba-hamba Allah. Tak elok. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami pernah berkata, barang siapa senantiasa memberikan penafsiran yang baik atas segala yang berkaitan dengan gurunya, dia tidak usil terhadap kepribadian gurunya, dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia, hadirin sekalian, justru lebih fokus untuk memperbaiki dirinya sendiri, selalu mujahadah untuk menundukkan hawa nafsunya. Kalau begini muridnya, dia akan copek sampai usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak goma mengkaji gurunya, dan dia fokus untuk zikir dan lain-lain, mujahadah menundukkan hawa nafsunya, dan hal-hal yang terjadi serahkan kepada Allah. Murid seperti ini cepat usulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kontra pula dengan gurunya, usil atas urusan-urusan pribadi dan dibicarakannya, maka murid itu sulit mendapat futuhat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau suram masa depannya, dan tidak akan berprestasinya. Sebagian ulama salihin berkata, man qala li syaikhihi bima lam yuflih abada. Barang siapa yang protes pada gurunya walau dalam hatinya, lam yuflih abada, tidak akan pernah mendapat keuntungan. Sebagai penutup, ya,
tadi kita ceritakan liqil ta'zim bihim dan husnul zanni bihim, ya, baik sangka kepada mereka. Diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham ini seorang ulama sufi besar. Suatu hari beliau sampai ke pinggir laut, pantai. Tidak berapa jauh dari beliau melihat sepasang kekasih lelaki perempuan bermesraan. Dan di samping kedua orang itu ada beberapa botol minuman. Sehingga terdetik di hatinya ini yang negatif kepada kedua insan ini. Ini Ibrahim bin Adham, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Sampai begitu, sehingga terdetik di hatinya. Begitulah perbuatan mereka, buruk sangka kepada dua orang. Tidak berapa lama kemudian datanglah ombak besar mengganas sehingga menyapu sebagian pantai tempat mereka berdiri dan duduk itu. Banyak orang hanyut. Dan pemuda yang disangka buruk oleh Ibrahim bin Adham dengan secepat kilat ada 5 orang lelaki, 4 orang diselamatkan. 1 orang lagi tidak mampu. Ketika sudah selamat 4 orang itu, dia langsung datang ke hadapan Ibrahim bin Adham. 4 orang sudah kuselamatkan. Kenapa engkau tidak selamatkan? Kenapa? Karena Ibrahim bin Adham dia berdiri terpaku, tidak boleh menolong, tak pandai bonang. Tak pandai bonang, diam. Macam mana caranya? Nak menolong, tolong. Asik buruk sangka tadi. Kata lelaki itu, engkau menyangka tadi kami berdua itu supaya engkau tahu perempuan yang ada di sampingku itu ibu kandungku. Sedangkan botol-botol itu adalah isinya air biasa. Terkadang hadir sekalian, seringkali kita berada di posisi memvonis manusia dengan menurut dengan tidak layak. Berjalan dia kita tahu dia tak dijawabnya, jangan buruk sangka. Mungkin dia dalam keadaan yang tidak menentu. Datang sahabat kita minjam duit, tak ada, kita bilang kita pun mengamuk. Ya kan? Dia bilang kita boleh tunggu dulu. Mungkin dia sedang mengumpulkan duit untuk omaknya yang sakit. Begitu dia. Maka kita suburkanlah baik-baik sangka itu. Tak boleh kita berburuk sangka, dan buruk sangka itu penyakit hati. Harap berdosa. Ya berdosa. Indah kalau kita berbaik sangka kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya Allah, kepada sahabat-sahabat kita, kepada masyarakat kita. Insya Allah perjalanan hidup kita akan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.